Sekarang masuk gereja, masuk gedung gereja, ada ketentuan-ketentuan di mana kita harus menyembah besi-besi, tes. Kita tidak sadar, karena itu persyaratan kita untuk masuk menyembah. Harus ada seperti itu. Dulu kita tidak bawa Alkitab, tidak dimarahin. Sekarang tidak bawa sesuatu itu, tidak mengikuti itu kita. Kenapa? Karena kita sudah terkena dengan ilmu sihirnya. Kita kena dengan persyaratan itu. Kenapa? Karena kita mementingkan urusan dunia. Itu yang kita tidak sadari. Padahal firman Tuhan berkata, jangan kamu menyembah kepada dua Tuhan. Kita harus memilih. Kita memilih menyembah Tuhan atau mana sorgawi. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya apa? Jangan kita menempatkan sesuatu melebihi Dia. Atau jangan kita mengandalkan sesuatu sebagai pengganti kekuatan Dia. Kenapa saya bawa ke situ? Karena selama 3 tahun belakangan ini kita digiring untuk mengandalkan sesuatu untuk menggantikan kekuatan Dia. Dan itu masih saya lihat sampai detik ini. Jangan korbankan iman untuk sesuatu yang sia-sia. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada. Apapun itu dalam bentuk apapun. Entah mobil kita, entah harta kita, entah rumah kita, entah apapun juga di sekitar kita yang kita anggap bisa menyelamatkan jiwa kita. 3 tahun belakangan ini kita ditantang, dihadapkan dengan ancaman kehilangan jiwa kita. Lalu kita jatuh karena kita tidak memahami, karena anjuran-anjuran dari mereka yang mempunyai otoritas dan menggunakan otoritas itu untuk menggoncang iman kita. Lalu kita banyak jatuh karena kita pikir bahwa kalau mereka yang berbicara itu adalah dari Tuhan. Padahal mereka dipakai oleh kekuatan yang bukan dari Tuhan untuk menggugurkan iman anak-anak Tuhan. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Sekarang masuk gereja, masuk gedung gereja, ada ketentuan-ketentuan di mana kita harus menyembah besi-besi, tes. Kita tidak sadar, karena itu persyaratan kita untuk masuk menyembah. Harus ada seperti itu. Dulu kita tidak bawa Alkitab, tidak dimarahin. Sekarang tidak bawa sesuatu itu, tidak mengikuti itu kita. Kenapa? Karena kita sudah terkena dengan ilmu sihirnya. Kita kena dengan persyaratan itu. Kenapa? Karena kita mementingkan urusan dunia. Itu yang kita tidak sadari. Padahal firman Tuhan berkata, jangan kamu menyembah kepada dua Tuhan. Kita harus memilih. Kita memilih menyembah Tuhan atau menyembah yang bukan Tuhan. Itulah hikmat. Hikmat itu cuma satu, pilih takut akan Tuhan. Nggak sulit kok. Cuma persoalannya keputusan kita harus disertai dengan keberanian untuk meninggalkan zona nyaman. Dan kebanyakan orang-orang kota itu paling takut meninggalkan zona nyaman. Dan zona nyaman itu adalah apa? Feeling guilt-nya devil. Kita duduk di ruangan ber-AC ini. Ini feeling guilt buat kita sebenarnya. Kita tidak mau meninggalkannya. Padahal di tempat-tempat yang nyaman ini kita nanti akan dikerjain. Kita akan dibuat sukar hidup kita. Karena kita sendiri yang ingin mempertahankan kesukaran itu. Bahkan kita minta kalau perlu kita bayar untuk tetap berada di situ. Ini yang saya mau sampaikan. Ingat, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Sedikit pun Dia tidak mau hati kita 99% saja. 1% Dia tidak mau. Dia maunya dengan sepenuh hati. Tetapi karena ketakutan menguasai diri kita, maka hilang semua itu. Allah tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Kekuatan apa? Imannya teguh, kasihnya sempurna, ketertiban sepenuhnya dia percaya kepada dia. Kita percaya kepada dia. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu dia berkuasa. Mari kita jangan cuma ucapkan dalam kata-kata amin di mulut kita. Karena ketika kita bicara amin, berarti siap untuk melayani dia berapapun harganya. Jangan dijadikan rata seperti saya di militer atau di kepolisian. Begitu dipanggil cuma bilang siap. Siap tidak mengerti, siap belum makan, siap. Tanpa sadar kita menjadi latah bilang amin. Tapi begitu berhadapan dengan masa kritis, hilang aminnya. Ya, sadar atau tidak sadar, begitu banyak jiwa-jiwa pergi, bukan karena keputusan iman, tetapi karena ketakutan. Iblis dialah yang memberikan kita roh ketakutan, bukan Allah Bapa. Dia, dan itu sedang dimainkan di dunia ini, yang kita kenal dengan propaganda ketakutan atau fear engineering. Bagi mereka, karena apa? Kenapa kita takut? Karena dosa. Dosalah yang pertama kali dilakukan oleh Hawa. Dan ketika tahu dia melanggar, ketakutan muncul pertama kali di situ. Karena dosa. Makanya mulai saat ini, mari mulai kita berani melawan ketakutan. Siapkan diri untuk meninggalkan kenyamanan. Dan jangan lagi takut dengan ancaman raja atau penguasa apapun juga. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Selama ini kita ditakut-takutin dengan beberapa ayat di Alkitab. Bla bla bla, tunduklah kepada raja, kan gitu. Padahal raja itu bukan raja surga. Yang dimaksud adalah tunduk kepada raja adalah raja surgawi yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Dunia tidak akan pernah memberikan hidup yang kekal. Kita hidup dan bernafas dari sistem surga, bukan dari sistem dunia. Jadi nggak perlu takut. Sistem surga itulah yang memberikan saya nafas. Amin. Kejadian 2:7 mengatakan apa? Kita diciptakan dari debu dan tanah. Betul? Lalu kenapa kita takut dengan debu dan tanah? Jangan takut dengan debu dan tanah. Dia tidak akan membuat kita mati. Jadi jangan takut kepada mereka yang akan mainkan media untuk menakut-nakut kita. Seperti iblis menggunakan ular sebagai media untuk memanipulasi mindset dari Hawa. Dan kamu percaya jangan sama dia, penguasa alam semesta ini, tetapi percayalah kepada kami. Dan itulah konsep sains. Mereka menggunakan konsep sains untuk membatasi kuasa Tuhan. Percaya ini. Dan konsep mereka selalu menggunakan angka-angka yang dimanipulasi. Seperti selama ini saya sangat mengerti dan tahu permainan angka itu. Dan angka-angka itu yang membuat bapak ibu menjadi ketakutan. Tempat ini disewa dengan angka, betul Pak? Kalau tidak ada angka, kita nggak bisa kumpul di sini. Itu yang mereka maukan. Kita dibuat tergantung dengan angka. Kita hanya takut dengan angka 0 sampai 9. Hanya dengan melihat simbol, gambar, atau tanda angka itu, kita menjadi begitu ketakutan. Dan yang kita kumpulkan selama ini adalah angka-angka itu. Ibu-ibu sering datang ke bank hanya untuk ngeprint dan lihat angkanya. Betul? Sadar nggak bahwa angka ini memanipulasi iman kita? Makanya mereka membuat apa? Tabungan itu apa? Saving. Bahwa kalau kita sudah saving, maka kita aman. Tidak. Semakin kita ketakutan. Kita nggak sadar. Kenapa manusia jadi cintakan uang? Karena dari sekolah kita dididik untuk kejar angka. Tuhan tidak pernah menyuruh kita berkompetisi, tetapi sistem dunia mengaduin kita supaya kita menjadi seperti serigala. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Kita adalah homo imago Dei. Kita harus mengimajinasikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus menjadi image of God, gambar Allah. Tetapi iblis ingin merusak dengan membangun konsep homo homini lupus supaya kita diadu satu dengan yang lain. Tidak ada kasih. Bahkan banyak gereja-gereja yang mempunyai lambang salib itu mengadu anak-anak Tuhan. Akibatnya apa? Terjadilah konflik.
terjadilah luka. Yang satu boleh sombong, yang satu harus siap untuk direndahkan. Yang satu minder, yang satu menjadi kurang ajar. Itulah konsepnya iblis. Apa yang kita lalui selama ini, termasuk sistem sekolah kita, SD 6 tahun, itu dari mereka. Itulah sistem antikris, sadar atau tidak sadar. Dan sekarang mereka akan menyatakan diri dalam angka 6 juga. Mari kita baca lagi satu lagi di Daniel 3 ayat 16 sampai dengan 18. Ya. Ayat 16 sampai 18. Saya mengencourage Bapak Ibu sekalian, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, supaya kita meniru Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sampai yang paling menyakitkan pun mereka tetap mempertahankan imannya sampai garis akhir. Silakan. Daniel 3 ayat 16 dan 17. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Amin. Betapa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempertahankan imannya sampai ke garis akhir dan tetap percaya bahwa ketika mereka memilih takut akan Tuhan, takut akan firman-Nya, karena firman-Nya adalah hidup, maka dia percaya penuh bahwa Tuhanlah yang akan membelanya dan tidak mencari pembelaan manusia. Tetapi dunia seringkali mengajak kita untuk berkelompok seperti ini, sehingga kalau kita sendiri kita ketakutan. Padahal tanggung jawab kita kepada Tuhan itu adalah pribadi per pribadi. Jadi jangan takut memilih berlawan arus dari dunia, karena Tuhan beserta kita. Amin. Amin. Beranilah berbeda demi mempertahankan kebenaran, dan teruslah berjuang sampai ke garis akhir, berapapun harga yang harus kita bayar. Kiranya Bapak Ibu sekalian dalam menghadapi 2024 ini persiapkan diri. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang luar biasa. Bahkan mereka sudah membuat dalam undang-undang yang akan membuat kita kehilangan free will atau hak dasar kita sebagai manusia tanpa bisa kita tolak. Siap-siap. Ya, saya harus bukakan ini supaya pada saat kejadian Bapak Ibu akan tahu bahwa anak-anak Tuhan akan tahu setiap langkah yang akan dikerjakan iblis. Apa yang disampaikan firman Tuhan dalam Wahyu, sebenarnya kita harus paham bahwa itu adalah bocoran dari Tuhan tentang apa yang akan dilakukan oleh si ular tua. Dia revenge untuk mempermalukan, mengecewakan Tuhan, supaya kita mengecewakan Tuhan, sehingga kita tidak berkenan. Yang terjadi, yang membuat 3 tahun belakangan ini kita kebingungan dan sebagainya, adalah penggenapan dari Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Boleh dicatat di situ. Kita digiring menuju ke sistem digital, sehingga setelah 3 tahun itu, percepatan demi percepatan itu mereka lakukan, dan kita tidak sadar. Banyak di antara kita tidak sadar dan tetap akan mengikuti sistem itu. Demi apa? Perut. Waspada. Saya tidak menakut-nakuti. Saya harus menyampaikan ini. Kalau banyak yang menentang, nggak ada masalah buat saya. Karena seperti zaman Nuh akan terjadi lagi, di mana ketika kita menyampaikan kebenaran, banyak orang yang akan melecehkan, banyak orang yang menentang, bahkan mencibir dan bibir bahwa orang itu orang gila. Tapi ketahuilah, pada waktunya datang, semua akan menangis, karena penyesalan selalu datangnya di belakang. Kenapa demikian? Karena sistem edukasi yang kita lewatkan selalu mengajarkan kepada kita untuk tanya dulu datanya mana, buktinya mana, jurnalnya mana, tanpa disadari. Padahal itu adalah konsepnya iblis untuk membuat apa? Kita tidak pernah berani
menyatakan kebenaran apa yang akan terjadi di depan. Tapi bagi anak-anak Tuhan, dia bisa melihat tanpa menggunakan mata. Amin. Banyak di antara kita tidak merasa beriman kepada Tuhan, mengenal Tuhan, tapi sebenarnya banyak di antara kita tidak mengenal Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Ketakutan itu wujud daripada kita tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak tahu kekuatan apa yang ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada kekuatan Tuhan yang maha dahsyat. You are the church. Kita adalah bait Allah. Amin. Sehingga kalau kita bait Allah dan kita tahu kekuatan itu, baru kita bisa mengklaim, saya mengenal dia. Kalau enggak, kita menipui diri sendiri. Buktinya apa? Masih banyak yang ketakutan. Saya sampaikan aja. Boleh saya bicara apa adanya, Pak? Masker itu bentuk daripada ketakutan. Itu adalah manipulasi iblis lewat ilmuwan-ilmuwan sesat yang ingin merontokkan iman. Saya minta maaf. Dan saya siap di-challenge oleh ilmuwan manapun juga untuk membuktikan itu. Kita menjadi manusia munafik karena kita hidup dengan formalitas. Sekolah kita adalah sekolah formalitas. Sekolah kita formalitas. Kita hanya mendapat cari ijazah, tapi isi kita kosong untuk melamar apa pekerjaan. Karena konsepnya kalau mau makan harus punya uang, kalau punya uang harus kerja, kalau kerja harus punya ijazah. Untuk dapat ijazah harus lewat sekolah. Padahal ijazah tidak menunjukkan bahwa kita punya akal budi dan berkenalan akan firman Tuhan. Karena sekolah sengaja, sains itu adalah sistem control intellectual engineering. Kita punya intelektual, kita punya kecerdasan ilahi dimanipulasi untuk mengontrol iman kita. Iman kita hanya berdasarkan angka. Matematika surga itu berbeda dengan matematika dunia. Matematika dunia 2 tambah 2 4. Matematika Tuhan 5 tambah 2 infinity, tak terhingga. Amin. Tetapi kita berhitung dengan matematika dunia. Sehingga ilmuwan mengatakan begini, percaya kepada ini, jangan kepada Tuhanmu. Dia nggak ngomong jangan percaya sama Tuhan, tapi dia memaksa kita percaya kepada benda-benda fana. Ini yang saya maksud dengan ulangan Keluaran 20 ayat 3-5 tadi. Jangan ada ilah lain padamu, jangan ada Allah lain padamu. Ya. Makanya mereka punya lambang-lambang ular. Tanya kepada mereka, lambang itu ular apa? Pasti dibohongin. Gak akan namanya maling, gak akan namanya penipu. Itu menyampaikan kebenaran. Makanya di mana-mana yang dijual adalah apa? Ketakutan demi ketakutan. Asuransi adalah jualan ketakutan. Marketing juga menjual kebohongan. Begitu diminta tanggung jawab, kabur. Ya, siapa yang di sini menjadi marketing? Dan itu ilmunya mereka, saya nggak menyalahkan. Cuman ternyata, pernah tanya nggak, kenapa marketing, ada marking. Ya, tanpa sadar kita dibikin sibuk untuk cari uang, angka. Padahal ada, busy itu adalah being under Satan yoke. Kita tidak sadar, kenapa? Karena iblis mau apa? Kau dapatkan dunia ini, tapi jangan pernah punya waktu untuk Tuhan. Coba kita cek, selama kita sekolah berapa jam kita sekolah? 1 minggu ada berapa hari? 7 hari. 7 hari itu 164 jam. Berapa jam waktu kita untuk Tuhan selama kita sekolah? Selama kita sekolah, selama kita jalani hidup kita 1 minggu, kerjanya ditakut-takutin, takut terlambat bangun, takut nggak kerjain PR, takut ujian nomor ini, kita takut. Dan itu adalah cara iblis mengempartasi roh ketakutan. Sadar atau tidak? Takut tidak digaji, takut ini, takut itu. Padahal Tuhan sudah memberkati bumi ini agar kerajaan Allah terjadi di bumi seperti di surga. Tapi yang mirisnya, kita seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, ngikut aja kemana. Oh, ini adalah suatu keniscayaan, seolah-olah tidak bisa dirubah. Itu teorinya mereka. Oh, kita ini ada generasi Z, generasi Alpha, generasi ini. Mereka yang bikin, jangan diikutin. Ya. Sekolah-sekolah dari jam pagi sampai siang hanya untuk menggiring mindset anak-anak bapak ibu supaya mengikuti pola pikir mereka.
Hasilnya apa? Celaka. Tidak mengenal Tuhan. Kenapa ini saya harus sampaikan? Saya khawatir kita tidak ketemu lagi. Karena orang seperti saya akan dikejar-kejar. Persiapkan diri. Jangan merasa nyaman di kota. Karena kota ini akan dijadikan smart city. Tempat di mana kita akan diawasi dan kita akan dinilai seperti barang. Sudah keluar undang-undang sekarang, di mana nanti kita akan dipaksa dipasang chip, yaitu undang-undang kesehatan Omnibus Law. Persiapkan diri. Bagi yang menolak, akan digeret ke penjara. Dan penjaranya berbeda dengan yang dulu. Mungkin kan konsentrasi, atau mungkin rumah sakit di penjara kita. Karena kita dianggap orang yang membawa carrier virus. Jadi ini adalah pintu masuk atau alasan buat mereka untuk memasang chip. Dengan alasan chip ini untuk melihat mana yang sudah yang ada virus atau mana yang sudah divaksin atau belum. Ya. Kalau kita sudah tahu seperti itu, persiapkan diri. Ini nggak main-main. Iman kaleng-kaleng tumbang. Iman kaleng-kaleng tumbang. Karena masuk kerajaan surga bagaikan kepala, memasukkan kepala unta ke dalam. Berarti sama sekali tidak mungkin kalau bukan Tuhan sendiri yang membawa kita masuk. Amin. Jadi kalau kita setengah-setengah melekatnya, setengah-setengah cinta, setengah 3/4, sudah, mendingan kita jahat, jadi orang jahat sekalian. Karena kita nggak akan dapat apa-apa. Bumi di dunia nggak dapat apa-apa. Pada akhirnya kita juga nggak dapat apa-apa. Itulah titik balik kenapa saya berpikir kalau saya tidak mengambil sikap. Karena ini adalah masa di mana Matius 10 katakan apa? Aku datang, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi aku datang untuk membawa pedang untuk memisahkan. Jadi selama ini kita coba bertoleransi. Gak salah bertoleransi, tapi jangan bertoleransi dengan ketidakbenaran. Jangan cuma yang penting ya urusan mereka deh. Enggak, sampaikan kebenaran berapapun harganya. Jangan ya udah deh biar deh. Tapi saat ini sejak 2020 banyak di antara kita yang sudah menjadi down mental dan bersikap apatis karena ketakutan. Setelah apatis, dia mulai akan merasa guilty, lalu dia akan merasa malu, dan akhirnya dia akan bunuh diri. Makanya sekarang banyak yang bunuh diri. Bahkan ada di Jakarta seorang ayah dalam hari yang sama mematikan keempat anaknya. Ada apa dengan dunia ini? Dan bahkan saya tidak melihat kepedulian dari banyak orang. Ya sudah, mati. Saya nggak tahu ada apa. Tapi satu yang pasti, iblis sedang bekerja luar biasa untuk membawa kita-kita yang tidak, anak-anak atau manusia-manusia yang tidak sungguh-sungguh melekat kepadanya. Kalau soal mati, itu biasa. Karena kita adalah makhluk spiritual. Kita berada di dalam tubuh fana hanya untuk mengisinya. Jadi jangan terlalu peduli dengan ini. Mau 1000 peluru, mau apapun juga jangan peduli. Yang penting worship of God-nya. Karena yang Tuhan inginkan adalah jiwa kita. Jangan sampai kembali, jangan sampai tidak kembali. Tetapi iblis juga yang dia mau curi adalah jiwa. Makanya kenapa di akhir zaman ini isu kesehatan demi kesehatan, betul, yang selalu diramaikan di media. Kenapa? Karena dia ingin mengintervensi tubuh manusia, bukan tubuhnya, tetapi jiwanya. Makanya dia perlukan tubuhnya untuk dia rusak gambar Allah yang ada di DNA, deoksiribonukleat acid. Kodenya adalah angka 10565. Yod he fah he. Yahweh, amin. Itu yang dia merusak. Ini adalah penggenapan dari Wahyu 18 ayat 23. Tidak ada lagi cahaya di dalam dirimu, dan hilangnya anugerah keselamatan. Karena apa?
tidak ada lagi suara mempelai wanita. Akibat dari apa? Akibat dari pedagang-pedagang besar dunia, yaitu pemilik farmakea, yang adalah pemuka-pemuka besar di dunia, yang adalah elit global. Dan seluruh dunia disesatkan. Tolong dicatat, nanti dibaca. Ini yang terjadi kemarin, yang sekarang lagi diramaikan dari tahun 2020. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka sudah berada di dalam program terakhir, yaitu control population. Sudah berada kita di ini. Makanya mereka percepat. Lihat, begitu cepat kan? Uang digital money, ini digital, sertifikat digital, KTP digital. Kenapa dia menggunakan digit? Digit itu adalah bilangan. Jadi digitalisasi adalah sistem bilangan, dan tanda bilangannya adalah QR code. Kita akan dijebak dengan itu, karena kita pengen makan, makanya kita ikut terus. Hanya urusan perut. Jangan korbankan mahkota kehidupan hanya urusan yang remeh-temeh. Pertahankan iman kita sampai ke garis akhir. Persiapkan, karena tahun 2025 digitalisasi mereka akan paksakan berlaku di segala aspek kehidupan. Dan tahun 2030 mereka menginginkan kita masuk ke dalam satu pemerintahan dunia, satu currency dunia, dan satu religion. Persiapkan diri kita. Saya tidak menakut-nakuti. Justru saya ingin membangkitkan, saya ingin menebarkan virus keberanian kepada Bapak Ibu. Kalau selama ini media dipakai dan dibayar untuk menebarkan virus ketakutan, maka dalam nama Yesus saya klaim janji Tuhan, kita tebarkan roh keberanian untuk menyelamatkan seluruh jiwa, terutama Indonesia, karena Indonesia akan menjadi mercusuar dunia yang memulihkan keadaan dunia ini. Amin. Jangan takut. Saya sendiri juga, dan saya tidak takut. Saya dibenci, gak masalah. Bukan saya mau curhat, bukan. Supaya terempartasi kepada bapak-bapak. Kenapa? Buat apa saya memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa saya binasa? Begitu banyak kawan-kawan saya yang sudah dipanggil Tuhan. Kemana mereka? Mulai imajinasikan itu. Iman itu gak usah banyak diomongin. Iman itu adalah bagaimana kita mengimajinasikan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Image of God. Iman itu karena imajinasi. Apa yang pastor lakukan itu, beliau berimajinasi kita masuk ke alam roh. Makanya Yesus selalu memberikan perumpamaan untuk mengajak kita masuk ke alam supranatural. Jadi yang menjadi creator itu adalah imajinasi kita. Dan kuasa kita ada di kenapa saya bisa berdiri tegak sekarang? Karena nafas yang saya pakai adalah nafasnya Allah, the breath of God. Nafas yang Bapak Ibu pakai adalah nafasnya Allah, bukan nafas siapa-siapa. Sehingga suara saya bisa didengar dari angin yang keluar dari mulut dan bersuara dan menggetarkan dunia ini. Itu karena, makanya dalam firman Tuhan selalu Yesus berkata. Nggak ngapa-ngapain kok, Yesus berkata. Dari perkataan ini ada kuasa Allah. Perkataan kita berasal dari nafas, nefesi, ruah. Ayub mengatakan begini, aku menerima nafas dari yang maha kuasa, dan aku akan mengembalikannya kepada yang maha tinggi. Artinya apa? Ini nafasnya Allah. Nafas ini jangan main-main. Jangan tutup-tutup dengan apapun juga. Ini simbol kita menolak kuasa Tuhan dalam diri kita. Saya sekalipun tidak pernah mengizinkan diri saya untuk dihitung. Dan termasuk jangan mau dicolok-colok, karena itu merusak antena spiritual kita kepada yang maha kuasa. Dia merusak gland pineal, dia merusak hormon melatonin sehingga sulit menjadi tidur. Dia merusak hormon kebahagiaan kita di sini. Saya kasih tahu, ini manipulasi. Ya. Saya beranikan menyampaikan ini. Kenapa? Karena ini untuk keselamatan jiwa keluarga kita. Saya pertaruhkan apapun juga. Karena apa? Iman, kasih, iman, pengharapan, dan kasih
yang terbesar apa? Kasih yang terbesar apa? Kasih yang terbesar apa? Apa? Ketika seorang siap nggak di antara kita untuk memberikan nyawa buat sahabat kita, itu baru amin. Amin. Jadi jangan kita banyak hanya bergaya, hanya gaya di sini, tapi begitu keluar tumbang. Saya sedih melihat selama perjalanan waktu yang ini hilangnya KKR penyembuhan. Saya nggak tahu kenapa. Ternyata apa? Takut dicabut izinnya. Coba, ini menjadi tantangan bagi kita semua, Pak. Ke depan, jangan pernah takut untuk ibadah. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, memperbanyak ibadah. Jangan menjauhi tempat perkumpulan peribadatan. Jadi kalau kita takut mati, perbanyak ibadah, bukan menjauhi ibadah. Logikanya kan begitu. Terus yang nutup-nutup di sini itu mengajarkan kita menjadi manusia munafik. Maaf saya katakan ini. Buktinya apa? Kalau ciuman dia buka. Jadi teorinya patah. Betul? Patah tidak? Patah. Kita munafik. Kecuali kalau giginya ompong, nggak apa-apa. Kita lahir ke dunia tidak pakai apa-apa dan percaya penuh sama Tuhan bahwa Tuhan sudah siapkan survival atau kekuatan tubuh kita dan tidak ada tandingannya oleh teknologi atau ilmu apapun juga. Amin. Nah ini iman. Tapi kalau kita bisa ini Tuhan tapi ini enggak, Tuhan nggak mau, percaya gue atau percaya Tuhan bilang gini, kamu mencobai aku, kamu coba-coba sama aku yang hadirkan kamu di dunia. Kok kamu nggak percaya sama saya? Kamu percaya sama si mereka itu yang dapat duit untuk ngomongin menakut-nakutin kamu. Makanya Tuhan sampaikan kepada saya, jangan takut kepada mereka yang berdosa. Takutlah kepada aku yang dapat mencabut, yang dapat mematikan tubuh dan jiwamu dan menyeretmu ke dalam lautan api. Itu pegangan saya. Dan kunci kita untuk menghadapi ketakutan mulai dari senyum. Persoalan dibuat oleh dunia membuat kita selalu merasa tanpa sadar muka kita akan berkerut. Dan kunci kesehatan diawali dengan senyum. Karena pada saat kita senyum, hormon endorfin mulai keluar lewat pipi kita. Dan kemudian terus pertahankan itu. Pada saat yang sama kita mulai stres kita akan turun. Dan pada saat yang sama kita tidak bisa marah. Mulai dengan senyum. Apapun masalah, senyum. Saya buka rahasianya. Ketika kita senyum, kesakitan hilang. Ketika berkurang, ketika kita makin, contoh seorang ibu yang melahirkan, dia tidak takut kehilangan nyawanya. Karena apa? Hormon serotoninnya keluar. Yes. Dia berani. Dan ini adalah kekuatan spiritual sebenarnya yang Tuhan sudah berikan ke dalam diri kita. Dan di dalam diri kita itu sudah ada obat yang Tuhan berikan. Apa itu obatnya? Ada hormon yang menguatkan kita. Ada enzim-enzim yang menguatkan kita. Ada imun yang menguatkan kita. Jadi nggak usah beli yang akhirnya kita harus mencari angka-angka. Dan gunakan daun-daun yang ada di sekitar kita. Hanya tempelkan ke tubuh. Selesai. Saya bisa buktikan itu dan saya praktekkan itu. Ada panas, ambil daun, cari daun yang tidak dipupuk dengan kimia, tempelkan di sini, pegang di air, kompres di sini. Nanti suatu saat saya ajarin. Nggak usah belanja kemana-mana lagi. Percaya, itu sudah disediakan Tuhan. Dan ingat, rajin-rajin berjemur setiap pagi. Setiap jam 10 itu jam terbaik untuk mendapatkan kekuatan. Cukup 10 menit. Untuk apa? Untuk mengaktifasi signal-signal spiritual di dalam diri kita. Amin. Sadari itu. Jangan suka cat-cat rambut, karena itu merusak signal-signal spiritual. Betul, saya kasih tahu. Nggak usah pakai sunblock. Maaf, saya harus sampaikan nih Pak. Karena kita percuma, kita keluar uang, pinter dia, tapi itu merusak, membuat kita tidak peka kepada Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita mau kuat, pertahankan 9 buah roh. Yes. Maka itulah bait Allah. Amin. Amin. Itulah bait Roh Kudus. Syukur. Kalau takut berarti buah-buah rohnya rusak. Bait
Allahnya rusak. Karena ketakutan berarti tidak ada kasih. Amin. Gampang kan? Cinta akan uang juga rusak bait Allahnya. Makanya pada ketakutan. Jadi mulai saat ini, mari jangan pernah takut dengan siapapun juga. Bahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah memberi contoh. Dia tidak takut kepada raja. Raja itu apa? Penguasa dunia sekalipun juga. Tetapi takutlah kepada dia, raja di atas segala raja. Petrus yang pertama. 1 Petrus pasal 1. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu
tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Satu Petrus pasal 2. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Mana Sorgawi.